Halo semuanya, jadi saya di sini akan menjelaskan bagian-bagian komputer beserta fungsinya. Nah, komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengelola data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Selanjutnya, casing computer. Fungsi utama dari casing PC yaitu untuk melindungi komponen yang ada dalam komputer. Casing PC juga bisa disebut sebagai rumah dari hardware komputer atau hard disk, DVD-ROM, serta perangkat komputer yang lainnya. Selanjutnya, power supply. Fungsi power supply adalah untuk menyuplai tegangan arus listrik pada setiap komponen yang terdapat dalam komputer. Selain itu, fungsi utama dari power supply komputer yaitu untuk mengubah arus tegangan alternating current atau AC ke direct current atau DC sebelum disalurkan ke seluruh komponen komputer. Kemudian motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komponen komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, DVD, ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port, dan spot ekspansi. Selanjutnya, CPU atau prosedur. Fungsi utama dari CPU adalah mengolah data dan menjalankan program yang tersimpan dalam memori. CPU melakukan ini dengan mengikuti instruksi yang diberikan oleh sistem operasi dan perangkat lunak, yang memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas seperti browsing internet, menjalankan aplikasi, dan menyimpan data. Selanjutnya, chipset. Fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain, seperti RAM. Kemudian RAM atau memori. RAM adalah perangkat di komputer atau gadget yang dapat dengan cepat mengakses penyimpanan acak. Terkadang RAM juga disebut memori utama dalam suatu perangkat, karena memungkinkan akses RAM ke data secara acak. Data dapat ditampilkan lebih cepat. Selanjutnya, kartu grafis. Kartu grafis merupakan ekspansi slot dalam komponen komputer yang menampilkan gambar melalui monitor. Selanjutnya itu ROM. Fungsi ROM atau Read Only Memory adalah sebagai media penyimpan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras. Next, sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun
Demikian, pengguna bisa menambah juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, keyboard. Fungsinya sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Selanjutnya mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer. Dan yang terakhir adalah monitor. Monitor berfungsi sebagai output dari memori komputer atau unit sentral dalam bentuk file binar. Ini harus diubah ke bahasa manusia dan ditampilkan pada monitor hingga dapat dibaca oleh pengguna. Dan banyak terima kasih. Ini saja dari saya.